القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ikhwanihi wal awli wa syuhada sahabati wa tabi'in wa tabi'in bin sunnati mustaqim masyayikhina masyayikhim sunnah khatib muallif hadal kitab Sahbul Asqalani masyarihihi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani qaddasa sirahum wa nawwara dhurihum wa yali darajatihim wa anta alaina min barakatihim sya'unillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wal maqalatu, adapun makalah at-tasi'atu yang ke-9 itu an Sufyana, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiya, semoga meridhoi siapa Allah, anhu, kepada Sufyan Ats-Tsauri. Siapa beliau Sufyan Ats-Tsauri itu? Wahwa, adapun Sufyan Ats-Tsauri itu Syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik. Dawe ngene, kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'siyatin, adapun semua maksiat, nasyiatin yang muncul an syahwatin, dari syahwat, keinginan nafsu. Apa itu syahwat? Ay ishtiyakun nafsi, maksudnya adalah keinginannya nafsu ila syai'in, kepada sesuatu, kecenderungan sesuatu, kecenderungan nafsu terhadap sesuatu, keinginan nafsu terhadap sesuatu, itu namanya syahwat. Itu fa'innahu, sesungguhnya keadaan, atau itu fa'innahu, sesungguhnya kullu maksiatin an syahwatin, itu yurja, diharapkan, itu yurja, bisa diharapkan, apa ghufranuha, diampuninya maksiat. Ay al-maksiyati, maksudnya adalah diampuninya maksiat. Jadi semua maksiat, yang maksiat itu muncul dari syahwat, dari kesenangan nafsu, itu masih bisa diharapkan untuk diampuni oleh Allah. Nah, sebaliknya, kullu maksiatin, adapun semua maksiat, nasyaat yang muncul, apa maksiat? Muncul an kibrin, dari kesombongan. Maksudnya kibir itu apa? Ay dakwal fadli, maksudnya adalah mengaku-ngaku utama, mengaku-ngaku punya kelebihan yang mengalahkan kepada orang lain, mengaku-ngaku unggul di antara yang lain. Itu maksudnya kibrin. Itu fa'innahu, sesungguhnya kullu maksiatin an kibrin, itu layurja, tidak diharapkan, apa ghufranuha, diampuninya maksiat. Kenapa? Li'anna maksiata iblisin, karena sesungguhnya maksiatnya iblis itu karena ada apa asluha, pokoknya atau dasarnya maksiatnya iblis, al maksiati, maksudnya adalah pokoknya maksiatnya iblis itu minal kibri, muncul dari kesombongan. Yaz'amu, yang menduga siapa iblis, menduga annahu, sesungguhnya iblis itu khairun,
lebih bagus, lebih baik min sayyidina daripada Gusti kita Adama, yaitu Gusti kita Kanjeng Nabi Adam. Itu maksiatnya iblis, itu muncul, dia tidak mau sujud kepada Allah karena didorong oleh kesombongan yang menganggap dirinya lebih utama, lebih baik dari Nabi Adam. Alasan lain apa? Wali anna zillata sayyidina Adam, dan karena sesungguhnya tergelincir kepada kesalahan Sayyidina Adam, Gusti kita Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, itu karena ada asluha, pokoknya atau dasarnya zillatu Sayyidina Adam itu minas syahwati, dari syahwat. Apa bentuknya? Bisa babis liyatihi, karena sebab kepinginnya Kanjeng Nabi Adam, kepingin ila zauqi samrotin, kepada mencicipi buah, ila zauqi samroti syajarati syahwatin, kepada mengicipi buah syahwat al-manhiyi, yang dilarang anha, dari syajarah. Jadi didorong oleh keinginan untuk mencicipi bagaimana rasanya syajaratus syahwah yang sudah dilarang. Oke, jadi gini, maksiat itu pendorongnya itu ada dua secara umum ya, maksiat itu ya. Yang pertama itu adalah dari syahwat, dari keinginan yang sebongsong nafsu. Nah, yang kedua itu dari dalam, dari kesombongan, dari penyakit hati. Nah, maksiat yang muncul karena kesombongan atau dari dalam itu susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kalau gini ya, kalau penyakit manusia itu kan ada dua juga ya. Ada penyakit luar, misalnya gudiken, patah tulang, apalagi misalnya, pokoknya yang luar-luar itu, pilek misalnya, itu luar. Ada penyakit dari dalam, misalnya liver, apalagi paru-paru, jantung, yang serem-serem itu. Nah, penyakit luar itu jauh lebih ringan, lebih gampang obatannya daripada penyakit dalam. Nah, dosa itu juga begitu. Dosa itu kalau penyebabnya itu dari keinginan nafsu, kesenangan yang sifatnya kesenangan, itu gampang diampuni Allah. Bisa pindah itu. Contohnya apa? Jadi gini, maksiat yang timbul dari syahwat itu kan nafsu itu kan ada 4 kira-kira besarannya ya. Ada namanya nafsu syaitonia. Nafsu syaitonia itu nafsu yang mendorong orang untuk berlaku licik, korupsi, mencuri, kemudian itu muncul dari nafsu syaitonia namanya. Yang ciri khasnya itu berlaku licik, menipu. Itu masih seperti itu, sifatnya dohir, mencuri, korupsi. Yang kedua itu nafsu bahimiyah namanya, nafsu seperti kebinatangan, nafsu kebinatangan. Itu ciri khasnya itu nafsu untuk memuaskan kesenangan diri, misalnya nafsu seks, nafsu senang-senang dengan perempuan, nafsu makan barang haram, nafsu untuk memuaskan dengan makanan atau minuman, ya sebonso-bonso begitu, itu nafsu bahimiyah. Ciri khasnya itu nggak punya malu.
Wis pokoknya yang penting dirinya puas, apapun dilakukan. Yang penting puas. Itu nafsu bahimiyah. Ada nafsu sabu'iyah. Nafsu sabu'iyah itu nafsu seperti binatang buas. Ciri khasnya itu menyakiti kepada orang lain. Misalnya marah kepada orang lain, mencaci maki kepada orang lain, membuli orang lain. Nah itu, atau menguasai orang lain, mencelakakan orang lain. Nah itu nafsu sabu'iyah. Pokoknya seperti binatang buas yang nerkam, mencelakai orang lain. Ada lagi apa tadi? Nafsu syaitoniyah, bahimiyah, sabu'iyah. Satunya nafsu apa kan? Nafsu apa ya? Syaitoniyah, sabu'iyah, bahimiyah. Satunya nafsu rububiyah. Nafsu rububiyah itu nafsu ketuhanan. Artinya dia merasa seperti Tuhan. Ciri khasnya itu nggak mau kalah. Pokoknya menguasai atau sombong, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Itu nafsu sabu'iyah, nafsu rububiyah. Nah, 4 nafsu ini itu menimbulkan maksiat. Nah, maksiat yang ditimbulkan oleh nafsu seperti ini itu gampang dimaafkan. Ya, contoh sampean seneng-seneng apa itu gampang. Sebagaimana penyakit lahir, misalkan penyakit ngeluh, sakit kepala, pilek, sakit gudiken. Nah, itu gampang lahir dan gampang dilihat. Gampang dilihat. Karena gampang dilihat, maka penyakitnya gampang diidentifikasi dan gampang diobati. Nah, maksiat juga begitu. Nah, yang susah itu adalah maksiat yang munculnya itu dari kesombongan, dari hati. Sumbernya maksiat hati itu ada 3. 1 itu adalah hasud. Nanti hasud ya. Hasud itu drengki. Drengki itu apa? Apa drengki itu? Hasud itu begini, definisinya begini. Merasa dirinya tidak nyaman, tidak enak, berat hati kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Itu namanya hasud. Jadi misalkan orang lain mendapatkan hadiah apa gitu, kemudian dia hatinya berat, gak rela. Itu berarti ada rasa hasud di dalamnya. Itu biasanya muncul karena kebakhilan. Jadi nggak ridho kalau nikmati Allah itu diberikan kepada orang lain. Ini kan kebangetan bakhilnya, meditnya. Nah kemudian muncul tadi itu, dari rasa itu kemudian muncul hasud. Nah, itu ada 3 tingkatan. Hasud itu ada 3 tingkatan. Jadi yang pertama itu ada orang lain mendapat kenikmatan dan berharap nikmat itu pindah ke dirinya. Mahfum nih ya. Jadi misalnya temennya dapat hadiah apa, dapat kenikmatan apa, dia nggak rela dan dia berusaha bagaimana nikmatnya itu pindah ke dirinya. Nah, ini biasanya ikutannya, dampak ikutannya itu, misalnya dia berusaha nyakiti atau bagaimana bisa berlaku licik untuk memindahkan nikmat itu kepada dirinya. Yang pertama. Yang kedua, tidak rela orang lain mendapatkan nikmat, dan nikmat itu pokoknya yang penting pindah kepada orang lain, sekalipun kepada tidak dirinya. Mahfum ini ya. Nah, pokoknya pindah. Nah, yang ketiga, itu pokok yang penting nikmatnya itu hilang, sekalipun tidak kepada dirinya atau kepada orang lain. Pokok yang penting hilang. Nah, itu kebangetan banget kalau sampai perasaan itu kemudian diikuti atau dituruti dengan melakukan sesuatu untuk menghilangkan nikmat itu. Jadi ngerasa nggak seneng tok itu wis dosa.
wis hasud, apalagi diikuti dengan upaya untuk memindahkan nikmat itu ke dirinya atau kepada orang lain, atau berusaha menghilangkan nikmatnya orang lain. Itu hasud, itu penyakit hati. Makanya hasud itu bisa menghabiskan pahala, sebagaimana api itu bisa membakar kayu bakar yang kering. Yang pertama. Yang kedua itu ujub. Ujub itu begini. Merasa bahwa apa yang dasar munculnya ujub itu adalah merasa bahwa apa yang ia dapat itu adalah usaha dirinya. Tidak merasa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Nah, akibat bawaannya adalah sehingga dia berbangga diri, menganggap orang lain itu rendah, dirinya lebih baik. Jadi akhirnya menjadi sombong, menjadi takabur. Kibir, sombong dengan takabur itu beda. Kalau sombong itu dirinya merasa lebih tinggi daripada yang lain, malah kamu. Kalau takabur itu lebih berat dari itu, sudah muncul dalam bentuk perilaku, itu namanya takabur. Jadi kalau hanya perasaan saja, perasaan dirinya lebih baik daripada orang lain, itu namanya sombong, kibir bahasa Arabnya. Tapi kalau itu sudah muncul dalam bentuk perilaku, namanya takabur, angkuh. Nah, itu muncul dalam bentuk biasanya gaya jalannya. Orang sombong kan beda ya, jalannya petenteng gini kan. Atau dia tidak mau berjalan di belakang orang lain. Terus pokoknya harus di depan. Duduk pun nggak mau di belakang, maunya harus di depan. Itu sudah takabur namanya. Tapi kalau hanya dalam hati, namanya apa tadi? Kibir. Nah, yang parah lagi adalah kalau kibir itu sampai mendorong orang itu sampai menolak kebenaran gara-gara kebenaran itu muncul dari orang yang lebih rendah. Contoh begini ya. Saya ngajar, kemudian sampean debat. Saya itu ngerti kalau yang benar itu sampean, tapi gara-gara kebenaran tadi muncul dari murid, dari sampean, saya nggak mengakui kebenaran itu, saya tolak. Wah, ini kebangetan. Ini hakikat sombong yang kebangetan yang begini ini, sampai menolak kebenaran dari orang lain. Dan ini yang paling bahaya. Itulah kenapa para kafir Quraisy itu nggak mau iman, itu dorongannya hanya karena sombong ini. Jadi nggak mau bahwa kebenaran itu dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang hanya seorang yatim, seorang miskin, ya kan? Itu nggak mau. Maunya itu Islam itu dibawa oleh bangsawan, oleh apa gitu. Nah, jadi karena kesombongannya orang Quraisy itu tidak mau menerima kebenaran Islam. Nah, kalau kita turunkan dewek juga seperti itu. Kadang-kadang kita itu kan dikritik sama junior gitu aja sudah sudah nggak mau menerima. Itu berarti ada apa? Ada kesombongan dalam diri kita. Makanya, nah penyakit yang seperti itu sulit untuk diharapkan diampuni oleh Allah kalau kita tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit itu. Oke. Nah, yang ketiga itu riya. Nah, riya itu apa? Riya itu beramal ibadah tapi diperuntukkan atau ditujukan kepada selain Allah, itu namanya riya. Ibadah yang diperuntukkan, dipersembahkan, ditujukan kepada selain Allah. Lah, selain Allah itu bisa harta benda, bisa pangkat jabatan, bisa cinta seorang, bisa kedudukan hati, apapun, pokoknya selain Allah. Atau pangelem, dipuja-puja. Nah, itu namanya riya.
Nah, gara-gara riya ini itu muncul banyak sekali nanti perilaku-perilaku jahat. Karena itu penyakit yang muncul dari kesombongan sing bolo ati itu susah untuk diampuni oleh Allah karena berenteknya itu cepat. Gara-gara riya ini itu kan macam-macam. Gara-gara ujub juga timbul kemaksiatan sing macam-macam. Dan itu biasanya halus itu ya. Halus di dalam hati itu susah untuk ditebak ini penyakit apa gitu. Kalau penyakit jisim borok itu kan gampang. Oh, sakit gitu gampang. Tapi kalau sakitnya itu paru-paru gitu kan susah dicari. Nah, penyakit maksiat itu juga begitu. Jadi kalau maksiat bolo hati yang sifatnya misalkan ujub, riya, sombong itu angel ditemu. Nah, makanya bersyukurlah kalau kita atau siapa saja itu bisa menemukan penyakit hati atau bisa menemukan kekurangan aib dirinya sendiri. Itu bersyukur. Tapi kadang-kadang kan kalau aib kita itu misalkan ketahuan sombong, apalagi kalau dari orang lain, itu kan Masya Allah gitu ya. Masya Allah artinya kadang nggak menerima, kadang malah marah-marah. Kalau sampai kita itu diketahui bahwa kita itu orang yang punya penyakit ujub, riya, sombong, hasud, itu kadang tidak menerima atau bahkan marah kepada orang yang memberi tahu. Padahal mestinya apa? Mestinya bersyukur kita itu diberitahu kekurangan atau penyakit di hati kita. Nah, ini yang ya. Karena itu padahal kita itu biasanya lebih perhatian kepada maksiat yang sifatnya lahir daripada maksiat yang sifatnya batin. Padahal maksiat lahir itu gampang diobati dan gampang diampuni oleh Allah. Maksiat lahir itu maksiat yang muncul dari syahwat tadi lah ya. Nah, maksiat batin yang muncul dari kesombongan itu susah untuk diampuni oleh Allah. Karena itulah tadi dawuh Sufyan Tsauri bahwa semua maksiat yang itu muncul dari kesenangan nafsu itu ada kemungkinan untuk atau gampang untuk bisa diharapkan Allah itu memaafkan. Tapi kalau maksiat yang muncul dari kesombongan itu susah untuk diampuni oleh Allah. Ini, karena itu teman-teman begini. Kadang para ulama-ulama sufi itu untuk menghilangkan, tapi ini jangan ditiru ya, ini jangan ditiru. Untuk menghilangkan maksiat atau penyakit hati itu malah sampai menggunakan maksiat. Mafhum ya? Jadi saking kepingin menghilangkan kesombongan misalnya, sampai dia itu melakukan maksiat sing tujuannya untuk menghilangkan maksiat hati. Gitu ya maksudnya ya. Contohnya begini, Imam Al-Ghazali itu sampai membolehkan melakukan maksiat dohir yang tujuannya untuk menghancurkan harga dirinya, gara-gara dia itu punya sifat sombong. Ya, bisa diterima nggak ini ya? Ini kalau ditangkap salah nanti nih. Jadi gini, orang sombong itu kan orang sombong atau orang yang kadung terkenal atau orang yang merasa dirinya hebat orang lain. Itu kan penyakit yang sangat berbahaya, setuju ini ya? Penyakit yang sangat berbahaya.
Nah, untuk menghilangkan kesombongan, menghilangkan keterkenalan yang sangat berbahaya tadi itu dihancurkan harga dirinya dengan cara melakukan kesalahan. Nah, contoh-contoh begini, sampai diceritakan dalam Ihya itu ya. Ada seorang wali, ya orang hebat ini, ya belajar wali lah kira-kira begitu. Masuk ke tempat pemandian, kemudian di situ mencuri atau mengambil baju orang lain, kemudian dipakai, ditutupi, tapi agak diperlihatkan, yang baju curiannya tadi itu diperlihatkan dikit gitu, kira-kira begitu. Nah, barang yang orang yang bajunya dicuri tadi itu merasa kehilangan, kemudian dicari-cari, kemudian ketemu itu yang ulama tadi itu, yang kepengen jadi wali tadi itu, kemudian ditangkap, dihukum dan seterusnya. Akhirnya gara-gara itu orang tadi itu akhirnya nama besarnya hancur, kemudian tidak dihargai oleh masyarakat. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah orang tadi itu ingin menjatuhkan harga dirinya agar tidak dianggap bahwa dirinya itu orang baik. Halo? Agar tidak dianggap dirinya itu orang baik. Karena kalau dirinya itu merasa dirinya baik, itu susah untuk melakukan ibadah dengan ikhlas. Nah, contoh begini deh, contoh begini. Ada pengurus nggak ini? Ada pengurus nggak? Pengurus itu kan kadang sudah kadung dianggap orang baik di kalangan pondoknya itu. Sehingga karena kadung dianggap dia orang baik, jadi pengurus, ini kalau tidak ikut jamaah, dia punya rasa malu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya jamaahnya tadi itu dorongannya adalah untuk menutup rasa malunya itu. Akhirnya yang terjadi adalah jamaahnya itu menjadi tidak ikhlas. Mafhum Pak ini ya? Jadi gara-gara punya nama baik tadi itu akhirnya memberentek, akhirnya ngamal apapun jadi nggak ikhlas, gini-gini harus bukan karena Allah tapi biar dipuji sama teman-temannya dan seterusnya. Jadi gara-gara nama baik sehingga semuanya merusak ibadahnya. Nah, seperti ini salah satu obatnya. Nah, itu adalah ya dihancurkan dulu nama baiknya. Tapi ini jangan ditiru ya, nanti jangan-jangan sampai kepingin mudah melakukan maksiat, jangan. Kalau toh ingin melakukan menghilangkan kesan bahwa sampai di orang baik, minimal menggunakan perkara yang halal tapi yang agak rendah lah. Misalnya sampai pakai kaos oblong, pakai celana yang sedengkul tapi tetap tutup aurat, jalan-jalan kita sudah dianggap gitu kan. Sudah namanya sudah kok ada santri begitu ya. Nah, sudah mulai enggak dianggap namanya. Kenapa kok begini teman-teman sekalian? Karena begini. Orang itu gara-gara nama besar itu semuanya menjadi mahal dan akan mempengaruhi kepada amal. Maafin Mbak ini ya. Sampai misalnya pakai baju yang mahal-mahal gara-gara terkenal. Yang andaikan tidak terkenal, sampai tidak harus bersusah payah untuk mewujudkan baju mahal. Biasa-biasa sudah cukup. Jadi gara-gara terkenal, gara-gara kesombongan, gara-gara kepengen riak tadi itu sehingga kita itu menggunakan barang sesuatu yang sebetulnya kita paksakan. Ini kan nggak sehat begini nih. Nah, jadi intinya penyakit hati atau penyakit yang ditimbulkan oleh kesombongan, riya, ujub itu harus menjadi perhatian khusus kita agar kita perangi, kita lawan
kita lawan sedikit demi sedikit untuk dihilangkan. Karena dari penyakit hati kita akan berwentek maksiat yang banyak dan susah diampuni. Sampai ada tadi itu cerita ulama membolehkan melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi dosa yang kecil ya, untuk menghilangkan kesombongannya. Ada juga begini ya, ada juga gini. Kan kalau nggak salah di kitab Salah Hikam itu begini. Maksiat yang menimbulkan, ada dawuh begini ya, ini ya. Maksiat yang menimbulkan kesadaran, penyesalan itu lebih baik daripada amal ibadah yang menimbulkan kesombongan. Mafhum mbak ini? Melakukan ditakdirkan maksiat, tapi dengan maksiat kita itu kemudian menjadi sadar terhadap diri kita, kemudian tobat, itu lebih baik daripada kita melakukan taat, tapi dengan taat itu malah menjadi sombong. Halo? Tapi gini nih, tolong jangan disengaja melakukan maksiat, jangan. Jadi kadang gini loh. Gusti Allah itu kadang menghendaki terjadi sesuatu maksiat, padahal Allah itu tidak memerintahkan maksiat itu dan tidak meridhoi maksiat itu. Tapi kita ditakdirkan dan dikehendaki untuk maksiat. Oke, semua perbuatan kita itu kan Allah yang menjadikan, kan, betul? Setuju nggak ini? Setuju ya? Bahwa semua yang terjadi yang kita lakukan itu adalah Allah yang menakdirkan. Kadang kita itu ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah melakukan maksiat, padahal maksiat itu tidak diperintahkan dan tidak diridhoi oleh Allah. Terjadi nggak ini? Terjadi. Nah, maksiat yang seperti itu, kalau itu memang dikehendaki oleh Allah kepada kita, itu bisa jadi justru lebih baik bagi kita daripada kita melakukan taat. Karena di balik maksiat itu ternyata ada hikmah yang jauh lebih besar daripada melakukan ketaatan. Ini artinya apa? Artinya kalau misalnya sampai kok dilala kepleset ngelakoni maksiat, itu tetap tidak boleh putus asa, harus tetap berharap rahmati Allah. Bisa jadi itu adalah bentuk rahmat dari Allah, namun wujud maksiat. Ini angel ini, kalau nggak sampean paham ini, bisa diterima nggak ini? Tapi jangan sampai sengaja loh, jangan sampai sengaja melakukan maksiat biar sadar, jangan. Itu maksud bisa jadi dibablaskan Gusti Allah sampai nggak bisa balik dia. Nah, tapi cirinya begini, itu bisa ditebak begini, itu bisa dititeni. Rumusnya begini ya, rumusnya. Jadi maksiat itu ada kalanya azab, ada kalanya ujian. Saya ulangi. Ini tolong dipahami ini ya. Maksiat yang terjadi pada kita itu ada dua kemungkinan. Mungkin itu sebagai azab, siksa dari Allah. Mungkin itu adalah sebagai ujian. Nah, bagaimana cara meniteni maksiat yang terjadi pada kita? Itu kalau setelah ngelakoni maksiat kemudian kita sadar, merasa salah, oh berarti maksiat itu adalah sebagai ujian. Oke. Sebaliknya kalau maksiat tadi itu malah menyebabkan maksiat yang baru, jadi melakukan maksiat kemudian memunculkan maksiat baru, itu berarti maksiat tadi maksiat azab dari Allah, siksa dari Allah. Tujuannya memang biar sampai cepat-cepat masuk neraka, kira-kira begitu, Pak. Saking sudah nggak sukanya Gusti Allah kepada kita sehingga disiksa dengan cara ditakdirkan melakukan maksiat terus menerus. Itu yang pertama, cara niteni. Jadi kalau habis melakukan maksiat kok kemudian kita getun, sadar, gelo, kemudian tobat, oh itu berarti maksiat sebagai ujian.
Kalau malah maksiat tadi menimbulkan maksiat baru, itu berarti maksiat tadi itu azab. Satu. Yang kedua, kalau maksiat tadi muncul karena maksiat sebelumnya, itu berarti maksiat tadi itu azab dari maksiat sebelumnya. Paham ya ini ya? Nah, karena memang begitu cirinya itu. Ini bisa sampai titen ya. Kalau sampai ngelakoni maksiat, itu sampai angen-angen itu bisa jadi sebelumnya ngelakuin maksiat. Jadi saya kok sampai ninggal sholat ya? Kenapa ya? Apa ya? Oh, tadi malam saya habis apa misalkan itu. Itu biasanya begitu. Nah sebaliknya, kalau maksiat itu muncul karena tidak didahului oleh maksiat sebelumnya, nah ini biasanya maksiat itu adalah maksiat ujian kepada kita. Nah, ini artinya juga bahwa maksiat yang terjadi pada kita itu apa? Kadang bukan sesuatu yang jelek, itu bukan ya. Kadang sesuatu yang itu justru merupakan nikmat dalam bentuk maksiat. Tapi tadi ya syaratnya tadi ya, asalkan justru menimbulkan kesadaran, menghilangkan kesombongan, dan seterusnya. Nah, yang penting bahwa maksiat itu jangan sampai disengaja. Jangan sampai, biar saja saya tak melakukan maksiat saja. Jangan. Itu bahaya itu. Nah, yang saya contohkan tadi itu, yang di depan itu, bahwa ada diperbolehkan melakukan maksiat, dosa kecil, untuk menjatuhkan harga dirinya, itu pun nggak boleh sembarangan. Ini kalau melakukan toreko itu harus dibawa kendali seorang mursyid. Ngerti ya ini ya? Jadi dalam dunia toreko itu kan ada mursyid ya. Nah kalau punya guru yang mursyid yang betul-betul basiroh, itu baru boleh begitu itu. Jangan sampai coba-coba, jangan sampai berani mencoba-coba melakukan maksiat untuk menjatuhkan nama besar diri kita. Kalau tidak di bawah pengawasan seorang mursyid. Kadang mursyid itu begitu emang. Cara menghajar nafsunya muridnya itu, caranya begitu. Kadang dihancurkan nama besarnya, tujuannya biar tidak sombong. Jadi untuk menyelamatkan akhiratnya dihancurkan di dunianya, tapi tetap dipantau oleh seorang mursyid. Jadi tidak sampai kebablasan jadi wong fasik, apalagi sampai kufur. Dan begini ini biasanya mursyidnya harus ikut tanggung jawab. Nah seorang mursyid begini ini, yang ngawasi begini ini itu harus punya basiro. Punya basiro itu gampangannya bisa baca hatinya orang. Maksud ini ya? Kan ada ya wali yang begitu ya, ada nggak? Sampai datang aja sudah terbaca, oh ini hatinya begini, oh ini pikirannya begini, ini habis melakukan ini, oh ini dosanya begini. Itu bisa dibaca dari bahasa tubuhnya sudah terbaca oleh mursyid seperti ini. Nah mursyid seperti ini bisa itu. Oke. Ini penjelasannya jauh banget ya. Jadi sekali lagi, Masya Allah lah, pokoknya minta perlindungan kepada Allah, ditolong oleh Allah, digampangkan oleh Allah untuk menghilangkan, untuk mengendalikan dosa-dosa yang muncul dari apa tadi? Dari penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai sini ya. Jangan sampai salah paham ya, jangan sampai salah paham tadi yang melakukan maksiat tadi, betul-betul saya pesan bahwa ya, kalau nggak punya mursyid jangan coba-coba lah melakukan maksiat untuk menghilangkan kesombongan. Jadi sekalipun sombong tadi itu bisa mengakibatkan dosa yang tidak bisa diampuni Allah, dan kamu ingin menghilangkan kesombongan dengan cara melakukan maksiat, jangan sampai coba-coba.
sengaja melakukan maksiat untuk menghilangkan sombongan. Oke, siapa yang bertanya? Monggo. Ada pertanyaan? تلقى من الغيب